Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Aditya Damas dari Prodi Arsitektur. Di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan hasil analisis untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 1. Di sini saya mengambil lokasi di UPJ, Universitas Padmanunjaya. Lokasinya tepatnya ada di Jalan Cenderawasih Raya, Blok B7P, Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Di sini terdapat denah, atau lebih tepatnya site plan dari UPJ sendiri. Saya mengambil tempat atau site persis di sebelah gedung B dan sebelah kali. Di sini juga ada accessibility-nya yang saya ukur sendiri. Stasiun Juramangut sekitar 6 menit, parkiran mobil sekitar 3 menit menuju site, parkiran motor 5 menit menuju site. Sirkulasi di sini juga ada toilet dan kantin 3-4 menit. Vegetasi di sini terdapat pohon ketapang kencana, rumput gajah. Suhu di sini 24 derajat sampai 30 derajat. Ini diambil 10 hari belakangan ini. Iklim di sini merupakan tropis dan curah hujan 30% sampai 70%. Arah angin yang paling banyak terdapat di barat daya dan secondary angin yang berhembus juga ada di barat laut. Kebisingan terdapat di kampus dan jalan raya. Itu sekitar 49 sampai 60 desibel. Nah, di sini juga ada site analysis isu. Responnya itu yang positifnya mudah dan dekat dengan accessibility. Cahaya matahari tidak langsung terkena site karena pohon kencana itu sendiri menutupi site sekitaran. Terdapat banyak sekali pohon ketapang kencana. Nah, terus di sini juga terdapat view kali, kampus, dan lapak atau lahan kosong. Yang negatifnya di sini terdapat kemiringan pada tapak karena ada sebuah lahan kosong di sebelah kampus menuju kali itu terjadi penurunan dari tanah. Jadi terdapat kemiringan. Aktivitas menambah kebisingan. Jadi sekitaran kampus saat saya datangi termasuk sepi. Apabila aktif kembali, kemungkinan besar kebisingannya akan menambah. Site merupakan tempat akses publik. Jadi di sebelah konblok itu merupakan public access. Jadi harus diperhatikan agar tidak mengganggu aktivitas yang terdapat di sana. Nah, di sini respon saya terapit oleh public access dan vegetasi sehingga dibuat atas pembatas jalan. Dan di sini juga ada terdapat beda kondisi tapak dan tekstur sehingga di saat kaki bangunan terdapat di tanah dibuat runcing dan sebagian lagi dibuat datar. Dibuat buka 3 sisi untuk masuk pada angin dan view. Menambah tanaman mengurangi kebisingan pada area kampus. Selanjutnya ada self-analysis. Saya menganalisis diri saya sendiri. Data diri saya, umur saya 19 tahun, profesi saya mahasiswa arsitektur, karakteristik, senang melihat keramaian dengan berdiam diri, suka berdiam diri dengan memikirkan hal yang random, suka pemandangan alam, ambivert, mudah terdistraksi. Prosemix sendiri, berikutnya juga ada prosemix yang saya ukur sendiri menggunakan meteran. Dan di sini juga ada hobi saya menonton, mendengar musik, menggambar, dan bermain games.
Di sini juga ada kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang yang saya perlukan ada tiga ruangan, yaitu ruang produktif yang digunakan untuk mengerjakan tugas dan menggambar. Ruangan istirahat digunakan untuk tidur dan berdiam diri. Ruangan ketiga itu ruang hiburan digunakan untuk menonton, bermain, dan mendengarkan musik. Karakteristik ruangan yang saya perlukan di sini terdapat sekat full untuk membedakan ruangan private. Terus kedua ada memiliki bukaan yang cukup untuk angin dan cahaya matahari, jadi tidak terlalu banyak, setidaknya cukup untuk masuk angin dan cahaya matahari. Di sini juga ada berwarna cerah agar terlihat lebih leluasa, walaupun ukurannya minimalis, karena ukuran yang saya pakai ada 5 kali 4 kali 3, jadi termasuk kecil, minimalis, tapi saya akan membuat itu lebih leluasa dengan menggunakan warna cerah. Terus di sini juga ada program ruang, di sini ada bubble space, ruang istirahat, ruang produktif dan hiburan. Ruang hiburan itu berdekatan dengan ruang istirahat dan ruang produktif. Jadi dia sekitar perkiraan saya di tengah-tengah dari dua ruangan itu. Tapi untuk ruangan istirahat dan ruang produktif itu saya buat tidak berdekatan. Nah, di sini bisa dilihat dengan denah yang telah saya buat. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada gubahan massa. Pertama saya membuat bentuk persegi panjang mengikuti bangunan kampus. Terus kedua saya potong kanan kirinya membuat bentuk seperti segitiga. Itu menyesuaikan tapak yang terdapat kemiringan. Jadi apabila saya membuat itu lebih miring, lebih sama rata, akan kemiringan itu akan membuat bangunan saya jatuh atau terguling, sehingga saya membuat bagian sisi yang lebih menurun itu dibuat lancip, jadi lebih berat yang dua sisi ini. Nah, terus yang ketiga itu ada gubahan massanya, itu saya potong bagian depan karena dia lancip, otomatis saya tidak bisa membuat view di situ atau jendela atau bukaan. Jadi saya potong di bagian situ untuk membuat view utama, yaitu depan kali. Nah, di sini juga yang memotong bagian tengah untuk menyesuaikan tapak yang terdapat vegetasi. Jadi karena itu di atas pembatas jalanan dan samping pembatas jalan itu terdapat vegetasi, jadi saya tidak ingin merusak vegetasi tersebut, sehingga saya membolongkan bagian tengahnya dan vegetasi itu akan tumbuh di tengah-tengah bangunan saya. Nah, terus yang kelima ini membuat bukaan untuk jalan masuk menghadap arah masuk kampus. Yang keenam di sini ditinggikan satu sisi karena di bawah tapak terdapat pembatasan jalan dan public access. Ini agar tidak mengganggu aktivitas yang ada di sekitaran sana. Terus yang ketujuh ditambahkan sanggahan pada bagian ujung agar bisa berdiri kokoh. Dan kedelapan membuat bukaan untuk masuknya angin, matahari, view, dan menghadap arah kampus. Selanjutnya ini ada material. Material yang saya gunakan buat atap, saya menggunakan atap aluminium, dan untuk dinding tersebut saya menggunakan kayu besi. Karena saya ingin mengurangi kebisingan, saya menggunakan tanaman rambat di bagian dinding. Terus kacanya sendiri saya membuat kaca one way, karena apabila saya memakai two way, otomatis privacy yang saya miliki akan berkurang. Dan di sini bagian penyanggahnya saya menggunakan baja. Di sini juga telah digambarkan tapak depan, belakang, kiri, dan kanan, dan juga ada interior dan potongan. Mungkin sekiranya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.